Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya para sahabat-sahabat petani ngeyel, para mas bosku sekalian? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, dan tetap sehat walafiat. Nah, jadi di kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan fungisida ya. Menjelaskan fungisida, yaitu fungisida sistemik. Nah, ini adalah fungisida yang akan saya jelaskan, yaitu mempunyai merek dagang Filia 500 SE. Nah, ini adalah tanaman padi sertani 13C saya. Ini banyak sekali walang sangitnya karena memang tetangga sawah sebelah ini sudah dikomben semua, jadi hama masuk ke dalam tanaman padi sertani C saya, termasuk tanaman yang sertani 13A saya juga sudah saya kompet, makanya pada pindah ke tanaman yang baru ini. Nah, ini rencananya saya menanam padi sertani 13C ini yaitu untuk dijadikan bibit lagi ya, atau diturunkan lagi. Rencananya mau saya tanam di musim penghujan atau musim rendeng seperti itu. Nah, mari kita simak dan kita bahas fungisida sistemik Filia 525 SE. Nah, jadi ini adalah fungisida Filia atau fungisida sistemik ya. Nah, sebelumnya saya sudah lama sekali ya tidak membahas pestisida di gubuk ini. Semenjak akun YouTube saya yang petani ngeyel itu hilang atau petani ngeyel itu dicuri oleh orang, dihack. Nah, ini baru pertama kalinya ya saya membuat video di gubuk yang ini, yang seperti biasanya di akun YouTube channel Petani Ngeyel New yang baru ini. Nah, jadi fungisida Filia ini adalah jenisnya fungisida sistemik. Nah, Filia dengan 525 SE ini adalah dari perusahaan Syngenta. Nah, mungkin semua petani sudah tahu ya dengan produk-produk dari perusahaan Syngenta yang memang sudah terkenal cukup baik sekali. Nah, jadi fungisida Filia ini adalah fungisida sistemik yang bersifat protektif dan kuratif. Nah, yang berbentuk emulsi yang dapat disuspensikan berwarna merah muda untuk mengendalikan penyakit blast. Nah, pada tanaman padi. Walaupun di keterangannya ini hanya untuk mengendalikan tanaman padi, tapi sebenarnya fungisida Filia ini juga bisa diaplikasikan untuk tanaman jenis hortikultura seperti tanaman tomat, terusan tanaman semangka, terus tanaman mentimun, terus tanaman melon, dan tanaman cabai. Walaupun di keterangannya hanya untuk jenis tanaman padi, ini ada keterangannya ya. Nah, jadi fungisida Filia ini mempunyai dua bahan aktif, yaitu trisiklonazol ya, trisiklonazol 400 gl dan propiconazol 125 gl. Nah, jadi kalau digabungkan menjadi 525 SE seperti itu. Jadi yang namanya fungisida sistemik itu berbeda dengan fungisida kontak. Nah, karena ini sifatnya protektif dan kuratif, jadi ini mampu menghalangi patogen atau jamur menyerang tanaman kita dan mampu membasmi atau menyembuhkan tanaman kita yang sudah terserang penyakit blast atau bercak daun seperti itu. Karena di sini ada keterangannya protektif dan kuratif. Nah, kalau yang namanya fungisida kontak itu hanya bisa melindungi di bagian permukaan daun. Artinya fungisida kontak itu tidak bisa diserap oleh sel jaringan tanaman maupun tidak bisa masuk ke sel jaringan tanaman. Jadi dia hanya di permukaan batang maupun permukaan daun. Jadi artinya kalau yang kontak itu hanya mampu melindungi agar patogen maupun jamur tidak masuk ke sel jaringan tanaman maupun tidak menyerang tanaman kita. Karena biasanya jamur itu ditimbulkan dari yang pH rendah, terusan cuaca maupun iklim, terus dari bibitnya, nah terus dari
kondisi tanah kita. Nah, itu disebabkan oleh itu. Nah, terus dalam penularannya biasanya inangnya itu bisa terbawa oleh angin. Nah, itu sangat cepat sekali, maupun oleh benda-benda lain ya, karena biasanya kalau si patogen atau inangnya itu terbawa oleh angin, kalau ada tanaman yang masih sehat, kalau kita tidak menyemprotkan fungisida yang kontak itu, maka tanaman tersebut akan terserang juga. Nah, jadi itulah yang fungisida kontak. Bahasanya hanya bisa atau hanya mampu melindungi tanaman yang masih sehat, yang belum terserang patogen maupun penyakit maupun jamur. Nah, kalau yang fungisida sistemik ini filia ini mampu masuk ke sel jaringan tanaman dan mampu membasmi maupun membunuh jamur maupun patogen. Nah, itu bahasa sederhananya seperti itu. Jadi ketika filia ini diaplikasikan ke tanaman padi, buat contoh saja ya tanaman padi, maka si filia ini mampu masuk ke sel jaringan tanaman. Nah, contohnya kalau sudah terserang penyakit blast, jadi dia ini mampu masuk ke sel-sel bagian tanaman yang di situ ada jamur maupun patogen yang menjadi penyakit, maka di situ akan dibasmi dengan fungisida filia. Nah, jadi seperti itu. Terus selain itu juga fungisida filia dalam aplikasinya kita bisa memberikan dosis 15 mili sampai 20 mili per tangki ukuran 16 liter. Nah, itu dosisnya. Nah, terus waktu aplikasinya itu yang paling bagus yang namanya fungisida itu di pagi hari. Kalau menurut saya ya, fungisida itu di pagi hari paling bagus. Nah, insektisida di sore hari, karena rata-rata yang namanya hama itu nokturnal atau aktifnya di malam hari. Nah, sedangkan kalau jamur itu biasanya di pagi hari, itu sangat bagus ya untuk mengendalikan jamur-jamur yang memang menyebabkan penyakit di tanaman kita. Nah, terus selain itu juga ini bisa dicampur atau dimix dengan menggunakan insektisida maupun pupuk cair dan pupuk padat. Nah, ini apabila ditambahkan menggunakan pupuk sejenis MKP, ini sangat membantu cara kerja fungisida filia tersebut, karena di pupuk MKP memang ada peranan penting dalam membantu fungisida sistemik. Jadi seperti itu. Nah, terus selain itu juga kalau untuk tanaman padi, saya menggunakan filia ini di usia tanaman padi saya sekitar umur 35 hari setelah tanam sampai 50 hari setelah tanam. Ya, kurang lebih hanya 2 aplikasi lah menggunakan fungisida filia, atau 1 kali aplikasi menggunakan fungisida filia. Tujuannya untuk mencegah dan untuk mengobati ya tanaman yang sudah terserang penyakit blast atau penyakit kresek seperti itu. Nah, jadi mungkin cukup video kali ini. Apabila teman-teman menyukai dari video ini, silakan di like dan di subscribe channelnya. Dan apabila ada yang kurang jelas, silakan tanyakan di kolom komentar. Sekian, terima kasih.